Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita semua menyadari bahwa cinta adalah salah satu di antara sifat manusia yang menjadi pemicu dan pemacu dinamika kehidupan. Allah Azza wa Jalla ciptakan cinta menjadi salah satu penggerak roda kehidupan. Sudah sewajarnya setiap manusia untuk mencinta. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan ia penghias. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir wal muqandarah minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawwamah wal an'ami wal harth. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap kali datang hari ini, hari di mana kita merayakan Idul Adha, kita kenang dan kita hayati bersama kisah sebuah keluarga di dalam mencapai dan menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang. Allah telah mengisahkan kepada kita ketika Ibrahim alaihissalam berbahagia dengan kelahiran buah cinta yang bertahun lamanya dinanti. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah mengaruniakan putra pertama kepada Ibrahim alaihissalam ketika beliau berusia 120 tahun. Kurang lebih 75 sampai 80 tahun setelah usia pernikahannya. Allah perintahkan beliau membawa istrinya Hajar dan juga putranya yang bernama Ismail ke Bakkah atau Mekkah, tempat yang sangat sepi, tandus, tak ada pepohonan maupun cadangan air. Saat beliau hendak meninggalkan keduanya, Hajar alaihissalam bertanya, "Mengapa kau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tak mampu menjawab apa-apa. Lalu Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Beliau menjawab, "Iya." Hajar pun berkata, "Kalau begitu, pastilah Allah tidak akan menelantarkan kami." Lihatlah betapa Ibrahim alaihissalam mendahulukan cintanya pada Allah dengan memilih taat padanya daripada cintanya pada keluarga kecil yang lama dinantikan setelah kelahiran buah hati tercinta. Begitu pula Hajar yang memilih cinta Allah Azza wa Jalla dibandingkan mengkhawatirkan putra kecilnya yang ia cinta. Pun demikian ketika Ismail, putra yang kelahirannya ditunggu selama bertahun-tahun, itu sudah dapat pergi bersama dengannya. Pada saat anaknya betul-betul menjadi penyejuk matanya, beliau Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyembelih putra yang dicintainya. Sedangkan mimpi para nabi adalah wahyu. Kita dapat merasakan betapa berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Namun bagi beliau cinta Allah adalah segalanya dibandingkan dengan kecintaannya pada sang putra, sehingga beliau berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah,
Apa pendapatmu? Sang putra pun tak kalah kuat kecintaannya pada Allah Azza wa Jalla. Ia pun menjawab, Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lihatlah cinta siapa yang mereka pilih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tatkala larangan khamr diberlakukan dengan turunnya ayat tentang haramnya khamr, maka serentak para sahabat Nabi yang masih mengonsumsinya berkata, Intahaina ya Rabb, kami berhenti wahai Rabb. Kecintaan mereka pada kenikmatan fana mereka tukar dengan cinta pada Rabbnya. Tatkala turun syariat hijab, para sahabiyah tidak meminta waktu untuk membuat mode hijab yang membuat mereka semakin cantik, tapi mereka langsung menyambar kain apapun yang ada di dekat mereka. Mereka tundukkan cinta pada keindahan pakaian dan perhiasan untuk menyambut cinta Allah Azza wa Jal. Begitupun tatkala syariat jihad ditegakkan atas para sahabat, meski mengandung risiko harta dan nyawa yang mereka cinta, mereka tetap berangkat mewujudkan cintanya pada Allah Azza wa Jal. Berangkatlah baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mereka kesampingkan cinta harta nyawa dunia untuk meraih cinta Rabb semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita mantapkan di dalam hati sanubari kita bahwa kecintaan kita kepada keluarga, istri, anak-anak, harta benda yang kita kumpulkan diletakkan di bawah kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim mencintai istri dan anak-anak beliau, namun jelas kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah jauh lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada mereka. Kecintaannya kepada Allah menyebabkan ia siap berpisah dengan apapun ketika itu beradu dengan cintanya pada Allah Azza wa Jalla. Karena bukti cinta kita pada Allah adalah dengan taat kepadanya, bentuk dari implementasi ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai hanya karena mencari harta yang tak seberapa, ibadah kita menjadi tak sempurna. Hanya karena istri dan anak-anak tercinta, kita lakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Semuanya kita cinta, tapi cinta kita kepada Allah lebih dari segalanya. Maka kita harus yakini, ketika cinta harus menentukan pilihannya, kita tahu cinta siapa yang harus diutamakan, cinta siapa yang harus diperjuangkan, cinta mana yang harus didahulukan dari seluruh kecintaan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari kesombongan dan pembangkangan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa taat, baik di saat ringan maupun berat, menempatkan cinta Allah Azza wa Jalla di atas segala kecintaan kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
أقول قولي هذا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى خلفاء الراشدين المهديين وأصحابه الأجمعين ومن صار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على خير خلقك وأفضل نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.